adik-adik, kita jumpa lagi di sekolah minggu di rumah aja. Sudah 1 minggu Tuhan menyertai, memberkati kita. Di rumah kalian lagi hujan nggak adik-adik? Di tempat kakak ya lagi hujan. Kalian tahu nggak? Tuhan kita ini Tuhan yang baik dan penuh kasih. Dia selalu menyertai kita ya adik-adik. Tapi bagaimana kak kalau yang jualan es itu ya, jualan es ya, kan lagi musim hujan, nggak ada yang beli. Nggak boleh gitu ya adik-adik ya. Tuhan tetap sayang, tetap memberi berkat, memberi rezeki meskipun di jualan es. Karena kalau anak-anak Tuhan pasti diberi hikmat, akal, dan kepandaian sama Tuhan. Nah, biasanya dia akan jualan minuman. Sudah tahu hari-hari hujan, pasti yang dijual adalah yang hangat-hangat. Jadi rezeki tidak akan lari kemana-mana. Ya adik-adik ya. Ayo kita awali ibadah kita dengan doa supaya ibadah sekolah minggu kita kiranya boleh menjadi berkat bagi kita. Ayo sama-sama kita lipat tangan, tutup mata, duduk yang manis untuk mulai berdoa. Sama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, sepanjang minggu telah kami lewati. Kami berjumpa lagi Tuhan bersama dengan teman-teman seiman kami. Meskipun kami tidak bisa berjumpa fisik, tapi biarlah kami boleh sehati sepikir mau dekat pada Tuhan, menikmati hadirat-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Adik-adik, ayo kita awali dengan pujian, yaitu Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka tidak
Adik-adik, sesudah kita memuji memuliakan Tuhan, saatnya kita mau apa? Mendengarkan firman Tuhan. Kali ini kakak mau bercerita tentang Sadrak, Mesak, dan Abednego. Seperti yang barusan kita nyanyikan ya. Terdapat di dalam Daniel 3 ayat 1 sampai dengan 30. Ayo dengarkan ceritanya ya. Pada suatu hari ada seorang raja, yaitu raja yang sangat besar sekali, raja yang makmur. Dia adalah Raja Nebukadnezar. Raja Nebukadnezar itu raja yang masih menyembah kepada dewa-dewa, berhala, juga pada patung-patung. Padahal adik-adik, tahu nggak? Dewa-dewa itu apa bisa mendengar? Apa bisa berbicara? Gak bisa ya. Tapi Raja Nebukadnezar menyembah dia. Dan untuk membuktikan bahwa seluruhnya harus juga menyembah seperti dia, Raja membuat sebuah patung. Patung yang sangat besar sekali ya. Tingginya 60 hasta dan lebarnya 6 hasta. Patung itu dibuat dari emas loh. Dan Raja Nebukadnezar dia ingin seluruh rakyatnya di dalam wilayah kerajaannya itu menyembah pada patung itu. Maka pada waktu patungnya sudah jadi, pada waktu peresmian patung itu, maka diundanglah seluruh bangsa-bangsa, ya, seluruh rakyat, pejabat-pejabat. Dan ada 3 orang, yaitu pejabat di kerajaan, Sadrak, Mesak, dan Abednego namanya. Dia adalah orang Israel. Kenapa dia bisa jadi pejabat negara di kerajaan Nebukadnezar? Karena 3 orang ini adalah orang yang sangat bijaksana. Dia adalah orang yang takut akan Tuhan, sehingga Tuhan menambahkan 10 kali lipat kepintaran di dalam hidupnya. Makanya dia dipakai oleh Raja Nebukadnezar sebagai pejabat. Nah, pada waktu peresmian patung itu diperintahkan ketika musik dinyalakan, semua harus sujud menyembah ya kepada patung itu. Tetapi ada 3 orang yang tidak mau menyembah, yaitu Sadrak, Mesak, dan Abednego. Oleh karena hal ini, maka dilaporkan kepada Raja Nebukadnezar dan diserahkan 3 orang ini kepada raja. Raja sangat marah sekali ya. Ini pegawai yang aku sayangi, tapi tidak mau menyembah kepada patung yang aku buat. Apa yang dilakukan? Raja berkata sekali lagi, kalau sampai musik ini aku jalankan, kalian harus menyembah. Kalau tidak, awas, aku akan masukkan di dalam dapur perapian yang paling panas. Karena orang-orang yang tidak mau menyembah dimasukkan di dalam sana. Dan ketika musik mulai dimainkan, Sadrak, Mesak, Abednego tidak mau menyembah pada patung yang dibuat itu. Dan raja marah sekali. Tetapi 3 orang ini, Sadrak, Mesak, dan Abednego, tidak mau membela diri. Mereka berserah kepada Tuhan dan mereka berkata, jika Tuhan berkehendak membela aku, Dia akan melindungi aku dan menyertai aku. Tidak ada satu hal pun yang dapat melukai aku. Dan ketika mereka dilempar di dalam dapur perapian yang 7 kali panasnya itu, mereka tidak apa-apa. Tetapi yang melempar, yaitu prajurit-prajurit itu, ikut terhangus. Dan ketika Raja Nebukadnezar melihat di dalam perapian itu, yang dilihat ada 4 orang. Raja heran, kok ada 4 orang? Ternyata yang satu adalah malaikat yang dikirim Tuhan untuk melindungi Sadrak, Mesak, dan Abednego. Di dalam perapian mereka dapat berjalan-jalan ya, dan mereka tidak terbakar.
Dan ketika disuruh dikeluarkan mereka oleh Raja Nebukadnezar dari perapian, apa yang terjadi? Mereka tidak terbakar, baju mereka tidak terbakar, rambut juga tidak terbakar. Raja Nebukadnezar sangat heran, takjub. Dia melihat betapa besar dan berkuasanya Allah daripada Sadrak, Mesak, dan Abednego. Oleh karena itu, raja bertitah kepada seluruh bangsa, rakyat-rakyatnya, bahwa mereka tidak boleh menghina pada Allah yang disembah oleh Sadrak, Mesak, Abednego, karena tidak ada Allah yang lebih besar Allah daripada Sadrak, Mesak, dan Abednego. Adik-adik, demikian juga dengan kalian saat ini ya. Apa nggak pernah sakit ya, terus sedih, nangis, seperti saat ini ada pandemi COVID-19. Bagaimana kita? Kita tetap harus berserah ya. Nanti Tuhan akan memberi damai sejahtera, kesejahteraan dalam hidup kita. Seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego, demikian juga dengan kita. Kalau kita berserah, percaya terus kepada Tuhan, dan tidak usah khawatir, tidak usah takut jika ada halangan menimpa kita, kita tetap berserah kepada Tuhan Allah kita. Demikian di dalam cerita itu juga terdapat di dalam Yesaya 41 ayat 10a yang berbunyi, "Janganlah takut sebab aku menyertai kamu. Janganlah bimbang sebab aku Allahmu." Sekali lagi, janganlah takut, aku menyertai kamu. Janganlah bimbang sebab aku Allahmu. Adik-adik, kali ini kita mau melihat bagaimana berusahanya kamera untuk tidak mau ditinggalkan oleh pemiliknya. Cerita dimulai dengan seorang anak bernama Maria yang sangat senang pada fotografi. Dia sangat sayang sekali pada kameranya karena dapat menyalurkan hobinya. Dan Maria terlalu ceroboh memakai kameranya sehingga terjatuhlah dia dan kameranya rusak. Sebenarnya Maria masih sayang dengan kameranya, tapi bagaimana lagi, kameranya sudah rusak, otomatis harus dibuang. Bagaimana ini? Aku tidak mau ditinggalkan. Halo Maria, jangan tinggalkan aku. Aku masih bisa bekerja. Aku masih mau terus melayani kamu. Maria, tunggu aku. Aku mau berusaha terus melayani kau. Aku mau ikut kamu. Tunggu aku, Maria. Nih, aku kasih foto. Aku masih bisa memberi foto loh. Ketika kamera sudah berusaha dengan keras dan hampir putus asa, kamera tiba-tiba mendapat ide. Aku tidak boleh berputus asa. Aku harus berusaha. Aku harus membuat Maria terkesan dengan aku lagi. Lalu Maria terkesan dan takjub serta bangga apa yang telah dilakukan oleh kamera terhadap dirinya. Maria juga semakin sayang terhadap kamera yang telah dibuangnya. Adik-adik, makna dari cerita ini adalah
kita tidak boleh putus asa dan menyerah. Terus berusaha dengan gigih dan tekun dengan mengandalkan Tuhan Yesus. Seperti di dalam Yesaya 41 ayat 10a, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Adik-adik, sesudah kita memuji Tuhan, mendengarkan cerita bagaimana kita harus berlaku, tidak usah takut dan khawatir, saatnya kita menutup ibadah sekolah minggu kita. Ayo, sekali lagi kita lipat tangan, tutup mata, kita tutup ibadah kita dengan doa supaya apa yang kita dengarkan ini tertanam dalam hati dan dapat kita lakukan. Lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman yang telah kami dengarkan. Kami mau berserah hidup kami kepada tangan-Mu. Kami mau menyerahkan seluruh kekhawatiran kami, ketakutan kami di dalam tangan Tuhan. Sebab kami tahu Kau Allah yang hidup, yang memelihara, menjaga kami sehingga kami dewasa nanti. Ya Tuhan Yesus, kami juga mau menyerahkan seluruh keluarga kami di dalam tangan-Mu Tuhan. Sebab kami tahu Engkau yang berkuasa atas mereka, memberkati baik kesehatan, rezeki, keuangan, semuanya Tuhan pimpin. Juga Tuhan memberkati pula gereja kami, GBI Graha Family, kiranya semakin bertumbuh di dalam keimanannya, semakin bertumbuh di dalam pelayanannya, sehingga banyak jiwa diberkati. Ya Tuhan, ampuni kami atas segala kesalahan yang kami lakukan ataupun kami tidak dapat berjalan dalam kebenaran firman. Hanya ke dalam tangan-Mu lah Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih. Sampai jumpa lagi minggu depan ya. Roh Kudus yang beri